Selamat pagi, selamat datang di mata kuliah Keuangan Negara. Hari ini kita pertemuan ketiga. Jangan lupa sebelum mulai belajar, kalian berdoa terlebih dahulu. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang masyarakat, negara, dan anggaran publik. Untuk pertemuan ini kita akan lebih spesifik untuk membahas anggaran publik dan kesejahteraan. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang hubungan antara masyarakat, negara, dan anggaran publik. Dan kita juga sudah tahu bahwa di sini negara berperan untuk memberikan kebijakan, dalam hal ini kebijakan finansial, atau yang diwujudkan dalam anggaran publik untuk dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat. Nah, pertanyaannya di sini adalah bagaimana sih cara supaya anggaran publik itu benar-benar membawa kesejahteraan bagi masyarakat? Sebelum menjawab pertanyaan tadi, kita masuk lagi ke sejarah pengaturan keuangan di Indonesia. Jadi kita flashback lagi begitu. Untuk pengaturan keuangan di Indonesia memang sebelumnya itu merupakan warisan zaman Hindia Belanda. Seperti yang kemarin sudah disampaikan, mulai dari Indonesian Compatible With atau sering disebut dengan ICW. Di sini, aturan-aturan itu berisi tentang ketentuan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara, khususnya sisi kebendaraan. Dan di samping itu, ada aturan lainnya yaitu Regulator for Head Administrative Behavior atau RAB. Jadi di sini itu RAB adalah kepanjangan dari itu tadi, jadi bukan rencana anggaran belanja karena pada saat itu kan belum ada istilah seperti itu. Kemudian di sini RAB itu ditujukan untuk mengatur kewenangan pengelolaan keuangan khususnya administratif. Dan seiring berjalannya waktu dan zaman, aturan-aturan ini kemudian berubah, terutama dari ICW sendiri yang kemudian juga menjadi dasar untuk pengaturan keuangan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, ada beberapa perubahan. Jadi sejak 1945 atau kemerdekaan dibentuk suatu tim. Hingga saat ini atau hingga tahun 2001-2014 itu ada sekitar 14 tim yang bertujuan untuk membentuk RUU Keuangan Negara. Nah, tim ke-14 ini disebut dengan Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan. Tim ini dibentuk pada tahun 2001 sampai dengan 2004. Dan dari tim tersebut menghasilkan paket UU Keuangan Negara, yaitu UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU atau Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan satu lagi adalah Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 3 undang-undang sebelumnya yang sudah saya sebutkan itu merupakan undang-undang yang menjadi dasar Indonesia untuk menjalankan kebijakan keuangannya, seperti itu. Dan itu pun sampai sekarang masih digunakan. Di dalamnya juga mengatur tentang beberapa fungsi anggaran, di sini fungsi APBN, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Yang sering kita dengar itu fungsi APBN atau anggaran itu ada fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi di sini dimaksudkan untuk menciptakan sumber daya yang baik di masyarakat. Jadi, terutama anggaran ini diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Kemudian untuk fungsi distribusi dilakukan untuk distribusi antar wilayah. Tujuannya untuk menghasilkan perasaan keadilan yang lebih baik dan kepatutan. Contohnya tadi distribusi untuk daerah-daerah tertentu
melalui dana-dana perimbangan seperti itu. Supaya contohnya di daerah yang terpencil jangan sampai dia merasa tidak adil karena tidak mendapatkan dana yang cukup. Kemudian juga ada fungsi stabilisasi di mana di sini ditujukan untuk melakukan stabilisasi terhadap ekonomi makro. Atau di sini memastikan APBN itu adalah sebagai alat penyeimbang ketika perekonomian itu sedang turun. Selain ketiga fungsi tadi, ada juga 3 fungsi lainnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Fungsi selanjutnya adalah fungsi otorisasi. Fungsi ini mengandung arti bahwa anggaran negara itu bisa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja di tahun yang bersangkutan. Sebagai contoh, anggaran negara tersebut bisa dilakukan atau ditransfer kepada wilayah atau daerah yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di daerah tersebut. Kemudian juga bisa untuk digunakan sebagai dana pendidikan atau program-program lain untuk mengurangi ketimpangan antar daerah. Nah, fungsi selanjutnya adalah fungsi perencanaan, di mana di sini anggaran negara itu dijadikan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Jadi nanti bisa diketahui bahwa besaran pendapatannya berapa, kemudian nanti akan dipakai untuk apa saja. Ini juga selanjutnya dapat berkaitan dengan rencana pembangunan. Kemudian juga untuk fungsi selanjutnya adalah fungsi pengawasan yang berfungsi sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi di sini maksudnya ketika melaksanakan suatu kegiatan atau program sesuai yang telah direncanakan, pasti ada pos-pos anggaran tersendiri. Jadi nanti bisa dilihat juga apakah serapannya sudah bagus atau kurang atau bahkan menyalahi aturan. Jadi di sini anggaran bisa menjadi suatu alat pengawasan tersendiri gitu. Pada slide ini dipaparkan terkait dengan kondisi sebelum dan setelah adanya paket Undang-Undang Keuangan Negara. Pada poin pendekatan sistem, sebelum paket Undang-Undang Keuangan Negara hadir, itu menggunakan dual budget, kemudian juga single period atau single year line item, kemudian juga traditional based budgeting. Kemudian untuk dual budget ini maksudnya adalah jadi dalam penganggaran tersebut ada dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran untuk pembangunan. Dan di sini ada kelemahannya di mana dalam mata anggaran tersebut baik untuk rutin dan pembangunan bisa terjadi overlap karena tidak ada batasan yang khusus. Dan takutnya nanti dananya itu double digunakannya, malah rawan gesreh gitu dalam bahasanya. Kemudian juga untuk setelah itu dia menggunakan unified budget yang artinya adalah penganggaran terpadu, di mana di sini dijadikan satu dan dia lebih spesifik, jadi meredam untuk dualisme seperti itu. Kemudian juga di sini digunakan kerangka pengeluaran untuk jangka menengah dan beberapa penganggaran lainnya jenisnya salah satunya adalah penganggaran berbasis kinerja juga mulai dilaksanakan setelah adanya Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi untuk penganggaran
berbasis kinerja itu maksudnya nanti dilihat mulai dari kinerja penggunaan anggaran dan evaluasinya yang nantinya menjadi dasar untuk penganggaran di tahun selanjutnya. Kemudian juga untuk dari segi pendekatan legalitas itu sebelumnya itu menggunakan Undang-Undang Perbendaan Negara, dan setelah adanya paket undang-undang tentu saja yang digunakan adalah paket Undang-Undang Keuangan Negara yang terdiri dari 3 undang-undang yang dijelaskan sebelumnya. Nah, poin ketiga itu adalah pada klasifikasi anggaran, di mana yang sebelumnya itu dilakukan pada klasifikasi sektor, kemudian juga yang setelah dilakukan pada klasifikasi fungsi. Jadi sebelumnya itu kan memang tujuannya untuk pembangunan gitu. Jadi pos-posnya itu juga terlihat gitu. Jadi pembagiannya itu sektor, kemudian subsektor, program-program, bagian proyek gitu. Tapi kalau sekarang itu berbeda seperti yang bisa teman-teman lihat di rencana keuangan seperti itu dan bisa dilihat juga di perencanaan pembangunan di dokumen-dokumennya. Teman-teman bisa lihat untuk bagian anggaran itu ada fungsi, subfungsi, program, kegiatan, dan subkegiatan. Nah, untuk dokumennya ini juga cukup berbeda, di mana dulu itu menggunakan dokumen penganggaran diantaranya daftar usulan kegiatan atau DUK, kemudian daftar usulan proyek DUP, dokumen pelaksanaan anggaran, daftar isian kegiatan DIK, daftar isian proyek DIP. Nah, kalau untuk sekarang yang sampai sekarang juga masih dipakai itu dokumen anggarannya itu ada rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga RKAKL, kemudian juga ada dokumen pelaksanaan anggaran, ada juga daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Nah, di sini juga dijelaskan terkait dengan sistem sebelum adanya paket undang-undang tersebut dan setelahnya. Nah, sebelum tadi kan dijelaskan terkait dengan tradisional budgeting seperti itu. Nah, itu menggunakan T-account. Kemudian untuk saat ini kita pakai I-account. Gitu. Jadi, kalau untuk dulu itu T-account itu ada 2 komponen utama, yaitu hanya penerimaan negara dan pengeluaran negara, di mana keduanya itu harus seimbang, jadi harus sesuai seperti itu. Nah, kelemahannya itu apa sih? Kelemahannya itu adalah pinjaman dan hutang itu seringkali dikategorikan atau di dalam T-account ini memang dia itu dikategorikan sebagai pendapatan gitu. Jadi akibatnya adalah tidak bisa melakukan penghematan dan efisiensi dalam anggaran tersebut. Kemudian juga biasanya yang sering dirasakan dari T-account lainnya adalah karena harus habis atau harus sesuai antara pendapatan dan pengeluaran, seringnya itu penghabisan anggaran itu dilakukan di belakang, jadi kayak terburu-buru seperti itu. Jadi memang ada beberapa kelemahan-kelemahan itu. Nah, kalau yang sekarang itu kita menggunakan struktur I-account, di mana tidak hanya ada penerimaan dan pengeluaran, tetapi juga ada pos baru, yaitu pembiayaan. Gitu. Jadi sekarang menggunakan sistem defisit atau surplus. Jadi tidak harus habis seperti itu. Kalau misalnya defisit nanti bisa ditambahkan dari pos pembiayaan
Tapi kalau misalnya surplus nanti bisa menjadi tambahan di tahun selanjutnya gitu. Nah, kita kembali lagi ke sini untuk menjawab pertanyaan di awal. Jadi bagaimana sih caranya supaya kebijakan yang diberikan itu bisa benar-benar mensejahterakan masyarakat gitu, terutama kebijakan finansial gitu. Jadi pada dasarnya ekonomi negara dalam kondisi tertentu dia itu bisa menciptakan invisible hand dalam pasar persaingan sempurna untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi invisible hand yang dimaksud di sini adalah ketika adanya persaingan antara pihak A dengan pihak B, kemudian keduanya ini berlomba untuk mencapai inovasi tertentu dan peningkatan di dalam segala aspek begitu, yang nantinya akan membawa dampak baik ke lingkungan sekitar, baik untuk masyarakat. Jadi masyarakatnya ikut berkembang dan pembangunan juga ikut maju seperti itu. Namun pada faktanya memang ada beberapa kondisi tertentu yang mengakibatkan adanya kegagalan pasar, yang dalam artian adalah kegagalan pihak-pihak ini untuk berkompetisi secara bebas gitu, atau yang dalam artian itu terjadi pasar tidak sempurna gitu. Kemudian hal ini juga dapat dipicu karena adanya informasi tidak simetri, atau pihak X atau pihak A tadi ya, itu mendapatkan informasi yang tidak selengkap pihak B gitu. Jadi informasi-informasi itu tidak sampai ke semua pihak. Jadi ada yang persaingan ini kemudian tidak fair gitu. Nah, ada juga faktor karena adanya barang publik. Barang publik di sini otomatis itu tidak bisa secara bebas dikelola oleh pihak-pihak tertentu gitu. Jadi memang kemudian ada kasus monopoli seperti itu yang mengakibatkan adanya kegagalan pasar. Dan faktor lainnya adalah adanya eksternalitas. Jadi eksternalitas ini adalah dampak yang memang tidak diduga-duga sebelumnya. Nah, untuk menekan beberapa kemungkinan atau dampak-dampak yang tidak diinginkan tersebut, dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka harus ada campur tangan dari pemerintah. Dan campur tangan ini dilakukan dengan peningkatan atau perbaikan mekanisme kerja ekonomi makro. Nah, di sini ada beberapa aktor dalam ekonomi makro yang disebutkan oleh Keynes. Itu ada 4. Yang pertama adalah masyarakat rumah tangga yang melakukan konsumsi, atau disingkat atau disimbolkan C. Kemudian ada juga masyarakat dunia usaha yang berinvestasi, disimbolkan dengan I. Pemerintah yang mempunyai pengeluaran untuk membiayai kebijakan publik yang dilakukan, disimbolkan dengan G. Dan ekspor neto yang disimbolkan dengan XM, yang ditujukan untuk pertukaran barang dan jasa. Nah, di slide ini dijelaskan terkait dengan hubungan antar aktor yang ada dalam ekonomi makro. Kita mulai dari masyarakat yang C ini. Di sini untuk diagram atau garis paling atas ini tertulis bahwa masyarakat itu merupakan faktor produksi, mulai dari bisa jadi tenaga kerja, kemudian juga punya modal, keahlian, yang kemudian ini bisa menjadi input bagi dunia usaha. Sementara dunia usaha sendiri ini bisa mendapatkan pendapatan atau hasil
dari hasil konsumsi masyarakat tadi berupa upah, bunga, keuntungan sewa, seperti itu. Dan kemudian juga baik dari masyarakat maupun dunia usaha juga memberikan kontribusi ke pemerintah, itu berupa pajak. Jadi baik masyarakat dan dunia usaha itu memberikan pembayaran pajak pada pemerintah, dan pemerintah dalam jangka waktu tertentu juga memberikan imbal balik kepada masyarakat dengan membuat atau istilahnya menjadikan uang pajak itu untuk pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, di sini juga masyarakat juga bisa membayar barang dan jasa untuk eksportir seperti itu ke luar negeri. Dunia usaha juga di sini dia membayarkan atau bekerjasama dengan pihak luar negeri melakukan ekspor, impor seperti itu. Dan ketika perputaran uang ini ada sisa, nah maka pihak-pihak yang ada di sini melakukan yang namanya saving. Jadi yang paling pojok kiri tulisan S itu adalah saving atau simpanan. Jadi simpanan ini akan ditaruh di lembaga keuangan atau yang kita sering kenal dengan istilah bank seperti itu. Nah, untuk slide ini dijelaskan tentang kerangka kerja makroekonomi, di mana dalam pasar sendiri ada dua hal yang kemudian berpengaruh, yaitu dari permintaan agregat dan penawaran agregat. Untuk permintaan, beberapa faktor yang kemudian berpengaruh adalah kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan harga, kebijakan hubungan luar negeri, serta kekuatan lainnya. Sementara dari penawaran agregat itu adalah harga dan biaya, kemudian juga sumber daya, teknologi. Nah, keberhasilan dari fungsi atau berjalannya pasar ini kemudian bisa dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama adalah output PDRB, kemudian dari pekerjaan bisa dilihat dari tingkat pengangguran terbuka, kemudian juga harga inflasi, selanjutnya perdagangan luar negerinya bagaimana, kemudian juga yang kelima adalah pemerataan, itu bisa dilihat dari indeks ini, kemudian juga ada indeks pembangunan manusia. Hal ini biasanya bisa dilihat di suatu daerah. Nah, pada slide ini dijelaskan terkait dengan kebijakan yang bisa mempengaruhi permintaan. Ada 5 kebijakan yang mempengaruhi permintaan, diantaranya adalah kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral untuk stabilisasi ekonomi, seperti mengatur jumlah uang yang beredar, seperti itu. Yang ini juga bisa berpengaruh pada inflasi dan lain sebagainya. Kemudian juga kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini adalah kebijakan yang mengatur belanja pajak negara yang kemudian dapat berdampak pada ekonomi secara makro. Kemudian juga ada kebijakan penetapan harga. Ini khususnya untuk penetapan harga di beberapa daerah terkait dengan kebutuhan pokok, misalnya untuk harga beras itu berapa di daerah Jawa, kemudian juga diatur juga untuk yang Papua seperti itu, jangan sampai dia itu terlalu tinggi gitu. Seperti yang dulu contohnya pernah ada harga bensin di Papua sangat mahal, tapi sekarang sudah bisa mulai ditekan dengan dilakukan subsidi. Kemudian juga kebijakan luar negeri terkait dengan kurs valuta asing, kemudian pengawasan perdagangan dan bea dan tarif. Nah, kekuatan lain yang bisa mempengaruhi adalah
terkait misalnya hal-hal yang di luar kendali manusia seperti adanya bencana dan perubahan iklim. Nah, ini terkait dengan kebijakan yang bisa mempengaruhi penawaran atau adanya barang. Kalau tadi kan lebih ke permintaan. Nah, contohnya saja adalah harga dan biaya. Jadi misalnya ada suatu pihak yang dia itu ingin mengadakan barang gitu. Jadi dia akan lihat harga input atau harga yang harus dia bayarkan untuk bahan mentah dan lain sebagainya itu berapa. Kemudian juga dia akan memikirkan tentang penjualan dari barangnya nanti itu berapa, apakah dia akan mendapatkan untung atau tidak. Dan selebihnya dia juga memikirkan terkait dengan biaya produksi dan biaya distribusinya, karena dia pada dasarnya pihak ini ingin mencari untung, jadi tidak mungkin nanti ketika mengadakan barang justru rugi. Kemudian juga yang kedua adalah terkait dengan sumber daya. Jadi ini terkait dengan kuantitas dan kualitas dari sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia. Juga terkait dengan teknologi, jadi semakin tinggi teknologi tersebut, maka dia akan bisa menghasilkan produk yang semakin banyak. Tetapi sayangnya di sini teknologi itu terkadang juga membawa dampak buruk bagi lingkungan, dan bagaimana caranya supaya dampak buruk lingkungan itu juga tetap dilihat dan ditekan. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh kasus analisis makroekonomi pada 6 indikator yang tadi juga sudah dimunculkan, yaitu kita ambil pada Provinsi Kalimantan Timur. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas juga terkait dengan pos-pos anggaran tersebut, apakah anggaran yang digunakan contohnya di Provinsi Kalimantan Timur sudah sesuai dan membawa dampak dalam kesejahteraan masyarakat. Di sini digunakan 6 indikator. Yang pertama adalah tentang output PDRB. Di sini PDRB Kalimantan Timur itu dari tahun ke tahun meningkat, tapi pada tahun 2020 itu mengalami penurunan. Nah, pada laju PDRB, jadi untuk Provinsi Kalimantan Timur ini dibandingkan dengan Indonesia secara rata-rata, ternyata lajunya itu masih berada di bawah laju Indonesia. Jadi penggunaan anggaran bisa lebih dioptimalkan lagi untuk pos-pos tertentu yang nantinya bisa untuk meningkatkan pendapatan seperti itu. Nah, selanjutnya indikator kedua adalah dari pekerjaan, di mana di sini kita ambil tentang pengangguran terbuka. Jadi pengangguran terbuka itu apa sih? Jadi di sini ada 4 kriteria, mungkin teman-teman bisa baca. Di sini saya ambil tahun 2016 sampai 2020. Kalimantan berada pada posisi di atas Indonesia untuk pengangguran terbuka. Kecuali pada tahun 2020. Hal ini yang kemudian menunjukkan bahwa adanya keparahan yang perlu segera diatasi dan perbaikan terhadap alokasi anggaran. Nah, di sini terkait dengan harga inflasi, di mana harga inflasi itu adalah berkaitan dengan harga barang dan jasa di daerah tertentu. Nah, ini juga bisa mengindikasikan terkait dengan uang yang beredar atau uang yang berputar di daerah tersebut. Ini tahun 2016 sampai 2020, di mana tadinya itu meningkat, tetapi
sekitar tahun 2017, kemudian 18 menurun, dan pada tahun 2019 ke 2020 itu menurun drastis. Hal ini memang menurun karena adanya pandemi COVID-19, di mana roda perekonomian memang ada kendala. Dan sayangnya di sini harga inflasi itu sempat dari Kalimantan Timur itu sempat di atas Indonesia, rata-rata Indonesia, tetapi pada tahun 2019 2020 itu dia berada di bawah Indonesia, yang menunjukkan bahwa kenaikan harga di Kalimantan Timur itu tidak begitu banyak. Selanjutnya terkait dengan perdagangan luar negeri. Di sini ada data-data terkait dengan ekspor migas, ekspor non-migas, dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman kadang tahunya itu Kalimantan kayak akan sektor migasnya, seperti itu yang paling digembar-gemborkan adalah migas. Tapi ternyata ada beberapa sektor lain yang juga menyumbang seperti itu. Di Kalimantan Timur sendiri ada beberapa komoditas unggulan, itu karet olahan, kemudian juga lada biji, vinegar, kemudian produk olahan kelapa sawit yang dia itu dikirim ke Cina, Vietnam, Myanmar, India, Taiwan, bahkan ke Amerika Serikat. Teman-teman juga yang pernah ke Kaltim atau mungkin berdomisili di sana juga mengetahui bahwa di sana itu tidak hanya ada migas ya, tetapi juga kaya dengan hasil lautnya. Di sini contohnya saja udang beku itu merupakan komoditas ekspor terbesar di Kalimantan Timur, yang juga diekspor ke berbagai negara, bahkan sampai di Saudi Arabia, kemudian Denmark, dan Korea, bahkan juga sampai ke Amerika. Nah, setelah beberapa indikator yang dipaparkan tadi, kita masuk ke indikator pemerataan, yaitu indikator kelima, di mana kita bisa melihat apakah benar di Kalimantan Timur itu dia masyarakatnya sejahtera seperti yang diidam-idamkan seperti itu. Nah, ini bisa dilihat dari koefisien Gini. Jadi bisa kita lihat untuk pada grafik ini Kalimantan itu berada di bawah Indonesia. Membaca indeks Gini adalah angka semakin dekat dengan 0 itu maka dia itu semakin merata atau semakin sempurna. Sedangkan semakin mendekati 1 artinya ketimpangan itu semakin nyata gitu, semakin ada. Nah, dari tahun 2016 hingga tahun 2020 diketahui bahwa nilai Gini atau indeks Gini dari Kalimantan Timur itu berada di bawah Indonesia. Hal ini yang menunjukkan bahwa kemerataan atau kesejahteraan di Kalimantan Timur itu sudah berada di atas rata-rata Indonesia. Nah, indikator yang terakhir adalah indeks pembangunan masyarakat. Jadi, untuk indeks pembangunan masyarakat sendiri itu diukur dari 3 hal, yaitu umur panjang dan hidup sehat, kemudian juga pengetahuan, dan ketiga adalah standar hidup yang layak. Dari ketiga indikator ini diketahui bahwa nilai IPM dari Kalimantan Timur itu berada di atas Indonesia. Hal ini juga yang menunjukkan bahwa adanya kesejahteraan yang di atas rata-rata, terutama rata-rata di Indonesia. Nah, tadi kita sudah melihat beberapa kondisi ekonomi makro
di suatu daerah dengan studi kasusnya itu di Kalimantan Timur. Di sini kita mencoba melihat kondisi makroekonomi Indonesia dibandingkan dengan kondisi di negara-negara lain gitu. Dari pertumbuhan ekonomi tahun 2016 itu Indonesia ada di angka 5,13, di mana Singapura itu di angka 12%. Untuk pendapatan per kapita, Indonesia ada di peringkat 120, kemudian pengangguran terbuka itu 5,56, dan perlu juga di-highlight untuk IPM di tahun 2013 itu Indonesia ada data 0,629, itu ada di urutan ke 124 dari 184 negara. Sementara Malaysia itu ada di urutan ke-61. Hal ini kemudian yang perlu menjadi perbaikan atau rekomendasi untuk Indonesia memperbaiki keuangan atau kebijakan finansialnya. Nah, ini adalah beberapa data indikator ekonomi makro di masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa setelah krisis moneter. Pada masa Orde Lama itu tepatnya saat peralihan dari Soekarno ke Soeharto itu terjadi beberapa kondisi di mana inflasi tinggi tahun 65 sekitar 600%, kemudian barang kebutuhan pokok tidak tersedia, ada juga pengangguran pada tingkat yang tinggi. Hal ini juga salah satunya dipicu karena adanya program atau kegigihan Soekarno untuk melakukan Ganyang Malaysia waktu itu. Jadi saat Malaysia masuk PBB, Indonesia tidak terima dan keluar, dan dampaknya adalah beberapa bantuan dari PBB kemudian dihentikan yang mengakibatkan stabilitas dalam negeri itu terguncang seperti itu. Nah, kemudian juga pada masa Orde Baru itu inflasi terjaga, pertumbuhan ekonomi tinggi, pengangguran pada tingkat rendah, transaksi luar negeri seimbang, jumlah penduduk miskin stabil. Nah, hal ini seperti terlihat bagus gitu, tapi pada dasarnya di dalam pelaksanaan masa Orde Baru itu banyak sekali praktek-praktek KKN yang kemudian menjadi bom waktu tahun 98 dan menyebabkan krisis moneter di ujung pemerintahan Soeharto. Nah, setelah masa krisis moneter, inflasi kemudian tidak terjaga 2-17%, kemudian pengangguran masih tinggi, penduduk miskin cenderung meningkat. Hal ini kemudian yang menjadi PR B.J. Habibie waktu itu untuk meningkatkan lagi atau memperbaiki, yang kemudian juga kebijakan-kebijakan diperbaiki melalui amandemen-amandemen Undang-Undang Dasar. Dampak dari perbaikan kebijakan yang sebelumnya dilakukan pada masa B.J. Habibie adalah adanya otonomi daerah. Nah, otonomi daerah ini salah satunya adalah otonomi atau desentralisasi fiskal, yang kemudian nanti ini bisa kita pelajari di beberapa pertemuan selanjutnya terkait dengan apa saja sih kewenangan daerah dalam mengelola keuangannya. Sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, teman-teman harus berdoa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya.